Saya baru menganalisis sistem informasi di Pandora Experience, dan satu hal yang langsung kelihatan. Mereka mengintegrasikan teknologi dengan pengalaman hiburan interaktif secara total. Saya menghabiskan 2 minggu mendalami bagaimana perusahaan hiburan interaktif ini mengelola data pengunjung, pemesanan, hingga pengalaman real-time mereka. Sistem mereka menghubungkan booking online, check-in digital, sampai tracking pengalaman pengunjung dalam satu platform terintegrasi. Tapi yang menarik adalah bagaimana mereka menggunakan data ini untuk personalisasi pengalaman setiap pengunjung secara otomatis. Hasilnya, efisiensi operasional naik, antrian berkurang, dan pengunjung dapat pengalaman yang lebih memorable. Ini contoh nyata bagaimana sistem informasi yang tepat bisa mengubah industri hiburan interaktif jadi lebih efisien dan customer-centric. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentaskan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi, yang dimana topik kami angkat adalah analisis sistem informasi, dan kami mengambil studi kasus pada perusahaan Pandora Experience. Nah, bagi kami yang mungkin belum tahu, Pandora Experience itu adalah perusahaan hiburan interaktif dan berfokus pada pengalaman impresif, teater, dan escape room. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dari saya sendiri itu Muhammad Anwar Fandi, dan juga rekan saya itu Reva Al-Makaroma, dan juga Salfi Khairun Najmi, dan juga Jauza Khairun Nisa. Lanjut, sebagai gambaran awal mengapa kami memilih perusahaan ini, teman-teman bisa melihat sekilas di layar mengenai ringkasan kinerja sistem informasi mereka. Berdasarkan analisis kami, Pandora Experience mencetak rata-rata skor efektif sistem sebesar 4,2 dari skala 5,0, bahkan ketergantungan operasional mereka pada sistem reservasi menyentuh angka 95%. Nah, bagaimana sistem ini bekerja secara utuh? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, lanjut profil perusahaan memasuki bab 2 ini, mari kita kenalkan lebih dekat dengan dari Pandora Experience. Bagi yang mungkin belum pernah mencoba, Pandora Experience ini adalah pelopor permainan escape room di Indonesia. Mereka bukan sekedar tempat bermain biasa, tetapi juga melainkan menghadirkan pengalaman hiburan interaktif yang mendukung teknologi canggih, kreativitas, dan juga tata ruang dan storytelling yang menceritakan yang sangat impresif. Untuk kantor pusat mereka berlokasi di Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan skala perusahaan menengah yang memiliki sekitar 51 hingga 200 karyawan aktif di seluruh cabangnya untuk melayani berbagai minat konsumen di industri hiburan dan juga kreatif media ini. Mereka membagi permainannya ke dalam 4 kategori atau tier. Yang pertama itu horror dan misteri, dan juga kedua kategori ini merupakan atmosfer yang mencemarkan dan intens, dan juga ada investigasi dan juga detektif. Sangat cocok bagi yang suka memecahkan kasus dengan kemampuan analitis. Dan juga yang terakhir ini ada puzzle solving, fokus pada penggunaan logika dan kerjasama tim untuk memecahkan sandi, eksplorasi, dan legenda, menawarkan petualangan mencari ruang rahasia yang seringkali mengangkat cerita-cerita lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada hierarki sistem informasi. Jadi sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bab 3 mengenai pembahasan. Jadi kita bagaimana bisa melihat hierarki sistem informasi diterapkan di Pandora Experience. Jadi penerapan sistem di perusahaan ini nggak dilakukan secara sembarangan, melainkan berlapis di 3 tingkatan organisasi yang saling terhubungan. Yang pertama yang ketiga yaitu level paling bawah, yaitu level operasional. Jadi staf menggunakan sistem untuk reservasi tiket, terus memproses transaksi melalui POS, mengatur jadwal permainan agar tidak bentrok, dan juga serta mendata peserta.
Dampak nyata dari sistem di level ini yaitu adalah berkurangnya human error secara signifikan dan data bisa diakses secara real time. Dari data level operasional kemudian mengalir naik level ke level manajerial. Di level tengah ini, para manajer menggunakan dashboard untuk memantau tingkat kunjungan, melihat laporan penjualan, menganalisis okupansi setiap wahana, dan juga mengevaluasi kinerja promosi serta SDM. Jadi sistem di sini sangat krusial untuk membantu manajer mengambil keputusan secara taktis dan juga cepat. Dan di pusat hierarki, data yang sudah matang tersebut bermuara di level strategis, yaitu para eksekutif menggunakan data ini nggak lagi untuk urusan teknis, tapi juga melainkan untuk menganalisis tren konsumen jangka panjang, terus merencanakan ekspansi lokasi cabang baru, serta mematangkan inovasi konsep wahana baru berdasarkan pendekatan data-driven marketing. Lalu kita masuk ke slide keempat, yaitu infrastruktur teknologi. Jadi tentu aja hierarki yang rapi gak akan bisa berjalan tanpa adanya fondasi berupa infrastruktur teknologi yang kokoh. Jadi infrastruktur ini merupakan ekosistem digital yang menopang seluruh kelancaran operasional bisnis. Komponen utamanya yaitu komputer, terus kayak di sisi hardware, mereka sangat beruntung pada 4 komponen utama. Yang pertama komputer atau laptop admin untuk mengelola data dan laporan harian. Jadi mesin kasir dan juga atau disebut POS. Untuk memprosesnya transaksi, pembelian tiket dan juga merchandise. Lalu ada mesin kasir untuk POS untuk memproses transaksi pembelian tiket dan juga merchandise, router dan jaringan internet sebagai nyawa untuk mengkoneksikan semua sistem, serta server atau cloud storage untuk memastikan semua data tersimpan dan juga terbackup dengan aman. Lalu ada kemudian dari sisi perangkat lunak atau software, jadi kita bisa melihat tingkat frekuensi pemakaiannya di layar. Jadi yang paling vital adalah sistem reservasi online dengan tingkat penggunaan mencapai 95%, disusul oleh aplikasi POS di angka 90%. Untuk mendukung fungsi administratif, mereka juga menggunakan Microsoft Office 85%, Google Workspace 50%, Cloud Storage 75%, dan juga software CRM untuk manajemen pelanggan sebesar 60%. Nah, di sini selanjutnya ada alur SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, di sini tuh tahapan ke-6 yang dimana yang pertama ada identifikasi. Nah, di identifikasi ini kita menganalisis nih kebutuhan sistem, kira-kira apa aja yang akan dibutuhkan sistem yang akan digunakan. Selanjutnya yang kedua ada pemilihan. Nah, pemilihan ini berupa seleksi platform dan juga sistem. Nah, kira-kira di sisi pemilihan ini tentunya kita harus menyeleksi untuk platform yang kita akan gunakan. Apakah platform ini cocok untuk digunakan dalam jangka waktu panjang atau tidak. Nah, yang ketiga ada implementasi. Nah, implementasi ini instalisasi dan juga konfigurasi. Nah, ini juga rangkaian yang cukup penting juga supaya instalisasi dan konfigurasinya ini tidak ada terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya ada pelatihan yang dimana ini tuh juga penting supaya apa yang telah dibuat atau sistem yang telah dibuat dipastikan seluruh staf itu paham dan mengerti cara pemakaiannya supaya tidak terjadi kesalahan input atau human error. Nah, yang kelima ada pengujian, uji coba, dan juga validasi sistem. Setelah rangkaian tadi dilakukan, tentunya harus ada yang namanya uji coba, supaya di uji coba ini tuh apapun yang salah ataupun ada yang error bisa diperbaiki dan sebelum beroperasional gitu. Nah, yang keenam ada pemeliharaan di mana update dan juga perbaikan rutin. Nah, seiring berjalannya waktu, walaupun suatu sistem itu sudah oke dan sudah mantap untuk digunakan, tetapi seiring berjalannya waktu juga tentunya akan ada update-updatean kebutuhan-kebutuhan. Jadi tentunya akan terus diupdate dan juga perbaikan rutin. Nah, output tahap awal ini juga daftar kebutuhannya sistemnya tuh harus diverifikasi ya. Jadi yang mencakup reservasi, POS dan CRM gitu. Nah, produksi berjalan ini sistem aktif di lingkungan produksi ya dengan sumber daya manusianya yang terlatih. Jadi seperti tadi ya sesi training gitu. Nah, siklus berkelanjutannya ini pemeliharaan berkala memastikan sistem ini tetap aman, optimal dan juga relevan di jangka waktu yang panjang gitu.
Nah, selanjutnya di sini ada scorecard efektivitas di mana ada kecepatan layanan. Kecepatan layanan ini di ratingnya 4,5 dan kepuasan pelanggan ini 4,4, akurasi data ini 4,3, kemudahan pelaporan 4,2, dukungan keputusan 4, dan efisiensi biaya itu 3,8 gitu. Jadi untuk kecepatan layanan itu 4,5 ya. Jadi dampak dari operasionalnya ini tentunya proses reservasi ya dan transaksi ini juga jadi jauh lebih cepat. Nah, selanjutnya kesalahan pencatatan itu berkurang. Nah, jadi tadi sistem itu diolah dulu, di training dulu supaya tidak ada terjadi kesalahan input ya, kesalahan pencatatan yang berkurang secara drastis gitu. Nah, selanjutnya slot permainan ini juga terkelola secara efisien dan juga no overbooking. Nah, jadi slot per harinya ini dibatasi nih, ini setiap hari, jadi nggak ada yang namanya overbooking dan juga tidak adanya bentrok jadwal gitu. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan tersusun secara mudah dan juga cepat. Nah, karena kan laporan keuangan ini juga sangat ribet dan juga sangat sensitif, jadi memudahkan kasir atau memudahkan tim manajemen finance untuk memudahkan laporan keuangan yang tersusun secara cepat, rapi, dan juga mudah, seperti itu. Saya Selvi akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang roadmap atau rencana masa depan sekaligus tentang manajemen resikonya. Jadi, di dalam roadmap digital itu berisi tentang rencana pengembangan sistem informasi Pandora Experience ke depannya. Itu yang pertama seperti membuat aplikasi mobile. Tujuannya adalah agar pelanggan bisa memesan tiket kapan saja. Lalu yang kedua, mengembangkan dashboard manajemen interaktif, yaitu tujuannya untuk memantau data secara real time. Nah, yang ketiga itu menambah sistem pembayaran digital yang lengkap seperti kris, terus juga transfer, atau mungkin e-wallet supaya memudahkan pelanggan untuk membayar. Nah, terus yang keempat ada menggunakan CRM, jadi Customer Analytics, kayak analisis gitu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus yang kelima, mengintegrasi sosial media marketing yang bertujuan untuk promosi yang lebih efektif, dan yang keenam adalah meningkatkan keamanan data dan backup cloud untuk melindungi informasi perusahaan. Selain itu, manajemen risiko itu juga mengidentifikasi beberapa risiko utama. Yang pertama adalah pemadaman listrik, gangguan internet, kehilangan atau kerusakan data, serta serangan cyber atau malware, atau juga human error atau kesalahan manusia, kesalahan yang dilakukan oleh pegawai gitu. Lalu selanjutnya ada mitigasi yang menggunakan UPS atau genset, backup internet, cloud backup, antivirus, firewall, dan pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya saya juga akan menyimpulkan keseluruhannya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya adalah Pandora Experience telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat operasional, seperti manajerial dan strategisnya, sehingga mampu mendukung seluruh proses bisnis secara efektif. Infrastruktur teknologi yang terdiri dari berbagai perangkat keras dan perangkat lunak mendukung kelancaran reservasi, transaksi, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan sistem juga dilakukan melalui tahapan SDLC yang terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Hasilnya, sistem informasi terbukti meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, dan kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional dengan skor efektivitas rata-rata 4,2 dari 5. Kedepannya, Pandora Experience berfokus pada pengembangan aplikasi mobile, dashboard, manajemen, sistem pembayaran digital, dan analisis pelanggan untuk memperkuat transformasi digital dengan pengelolaan risiko yang baik serta strategi dan pengembangan yang jelas. Sistem informasi menjadi aset penting yang mendukung pertumbuhan dan daya asing perusahaan secara berkelanjutan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.